Could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Zikria Uzma. Kali ini kita belajar materi IPA tentang fluida statis. Yuk kita simak pembahasannya. Kalian tahu nggak sih apa itu fluida statis? Fluida statis adalah zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis disebut juga dengan hidrostatis. Tahukah kamu apa itu massa jenis? Massa jenis adalah pengukuran massa tiap satuan volume benda, atau bisa juga diartikan sebagai perbandingan antara massa dengan volume benda. Jika kalian berenang atau menyelam, makin dalam makin merasakan sesak nafas. Kenapa ya? Hal itu dikarenakan kalian mengalami tekanan oleh air yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita menyelam, maka tekanannya semakin besar. Sekarang, coba kalian perhatikan video ini. Botol yang berisi air kemudian dilubangi dengan ketinggian yang berbeda, maka memiliki pancuran air yang berbeda pula. Bisa kita lihat pada video tersebut. Pancuran air dari lubang yang paling bawah memiliki pancuran yang besar, sedangkan pancuran air dari lubang yang paling atas memiliki pancuran yang kecil. Hal ini disebabkan adanya tekanan hidrostatis, yaitu semakin dalam suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Kok bisa ya mobil yang berat bisa diangkat hanya dengan satu mesin? Nah, cara kerjanya adalah berdasarkan hukum Pascal. Mobil tersebut diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat. Padahal, di dalam pompa hidrolik hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Bagaimana sih cara kerja pompa hidrolik tersebut? Tekanan yang diberikan pada zat cair di ruang tertutup pada pompa tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan nilai yang sama besar. Gaya yang kecil mampu menghasilkan gaya angkat yang lebih besar pada hukum Pascal ini. Jadi, hukum Pascal adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang dikenakan pada zat cair di dalam sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama besar dan sama rata. Coba kalian perhatikan ketiga gambar tersebut. Gambar tersebut berupa telur yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Posisi telur dalam gambar tersebut berbeda-beda. Gambar pertama memperlihatkan telur yang tenggelam pada dasar permukaan. Gambar yang kedua memperlihatkan telur yang melayang di tengah-tengah air. Dan gambar yang ketiga memperlihatkan telur yang mengapung di atas permukaan air. Telur dapat mengapung, yaitu dalam keadaan di mana massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Kemudian, telur yang dapat melayang, yaitu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Telur bisa juga tenggelam, yaitu kondisi di mana massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan.
Bunyi hukum Archimedes yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Contoh dari tegangan permukaan yaitu serangga kecil yang dapat berjalan maupun berdiri di atas permukaan air. Kalian tahu nggak sih apa penyebabnya? Penyebab serangga kecil yang dapat berjalan di atas permukaan air dikarenakan adanya tegangan permukaan air. Hal ini terjadi karena pada permukaan air terdapat gaya tarik-menarik antara partikel-partikel air yang mengakibatkan pada permukaan air seolah-olah terdapat selaput atau lapisan yang tegang, sehingga dapat menahan serangga tersebut. Jadi, tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Coba kalian lihat, kain pel yang awalnya kering kemudian dicelupkan ke dalam ember yang berisi air, maka kain pel tersebut akan menjadi basah. Hal itu dikarenakan kain pel memiliki lubang-lubang kecil yang mampu menyerap air ke dalam kain tersebut, sehingga membuat kain menjadi basah. Peristiwa inilah yang disebut dengan kapilaritas. Jadi, kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair pada pembuluh atau celah kecil atau pori-pori kecil. Terjadinya kapilaritas disebabkan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair.